Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Di siang hari ini senang sekali seperti biasa Rehana Bezia dan juga Nadila Saleh kembali hadir menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Siang, yang tentunya kami akan menghadirkan sejumlah kabar-kabar menarik dan penting untuk Anda. Betul, kita akan mulai ya Apa Kabar Indonesia Siang ini dengan informasi pertama pemirsa, di mana sebuah mobil ambulans siaga desa menabrak dua motor di Jalan Sudirman, Wanacala, Kelurahan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat. Akibat kecelakaan itu pemirsa, 2 orang luka-luka dan 1 orang meninggal dunia di lokasi tempat kejadian. Inilah video amatir kondisi korban kecelakaan maut antara 3 kendaraan, 1 ambulan dan 2 sepeda motor yang terjadi di Jalan Sudirman Wanacala, Kelurahan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat. Kecelakaan berawal saat mobil ambulans siaga Desa Kamarang membawa pasien yang melaju dari arah Kuningan menuju Kota Cirebon. Melaju kencang, namun saat di lokasi kejadian mobil tersebut menghantam sebuah motor metik yang akan menyeberang dari arah berlawanan. Tak hanya itu, mobil ambulans tersebut juga menghantam motor ojol. Kencangnya tabrakan ini mengakibatkan 2 orang luka-luka dan 1 orang meninggal dunia di lokasi kejadian. Jadi saya kan dari arah sana, selatan. Dari sini keluar, nyebrang ngedadak, lawan arah, Pak. Lawan arah, kita kan nggak tahan ya, soalnya kan ngedadak. Walaupun kita rem, kita buang arah, tetap dia kena. Kena sebelah kiri, kita buang kanan dari arah sana, dari arah utara itu ada motor ngebut. Nah, kita nggak bisa nahan lagi, dia nabrak mobil saya. Berarti nabrak berapa motor? Dua. Pertama yang nyebrang ngedadak lawan arah, yang antara mobil ambulans siaga desa greget dengan kendaraan roda 2 motor Beat yang dikendarai Grab dan satu lagi dikendarai Pasutri. Petugas kepolisian unit Gakum Satlantas Polres Cirebon Kota yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi korban. Sementara itu, akibat kecelakaan ini arus lalu lintas dari arah kota Cirebon menuju Kuningan mengalami kemacetan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang guru ngaji Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten kritis usai dianiaya oleh tetangganya yang diduga mengalami gangguan kejiwaan. Usai menganiaya tetangganya yakni seorang guru ngaji di Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten, pelaku langsung kabur ke kebun milik warga. Polisi yang mengetahui kejadian tersebut segera mengejar dan menangkap pelaku penganiayaan tersebut. Menurut kesaksian warga, peristiwa bermula saat korban bersama warga tengah berkumpul di sebuah tempat. Awalnya warga tak curiga dengan kedatangan pelaku karena pelaku merupakan warga setempat. Namun secara spontan pelaku langsung menghajar korban berkali-kali dengan sebuah cangkul hingga membuat korban terkapar dan bersimbah darah. Begitu datang si pelaku bawa pacul, ya saya juga nggak punya kecurigaan apa-apa. Biasa aja, emang dari pagi juga dia bolak-balik biasa aja. Ternyata dia korbannya itu udah ngejoprak. Langsung berkali-kali, berapa kali saya nggak tahu, 2 kali apa 3 kali pakai pacul. Berdasarkan informasi yang didapat petugas dari keluarga pelaku, bahwa pelaku diduga mengalami gangguan kejiwaan. Meskipun begitu, polisi meminta tim medis untuk memeriksa kondisi kejiwaan pelaku. Saat korban ini sedang bikin tungku di tanah itu memang ada cangkul di sebelah korban. Lalu ketika tiba-tiba pelaku ini langsung mengambil cangkul dan langsung memukul di bagian kepala belakang korban. Dipukul 3 kali di bagian kepala. Pelaku ini sudah kami rekomendasi dibawa oleh anggota ke bagian rumah sakit jiwa untuk dimintain keterangannya dari dokter ahli jiwa.
Kini pelaku sedang menjalani serangkaian pemeriksaan kejiwaan di rumah sakit. Namun apabila pelaku dinyatakan tidak mengalami gangguan jiwa, maka proses hukum pelaku akan berlanjut. Dari Kabupaten Serang, Banten, Siti Ma'rufah, TV One mengabarkan. Pemirsa, sebuah truk tangki yang mengangkut BBM mengalami kecelakaan beruntun di Jalan Raya Pakah Soko, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pengemudi terjepit, pemirsa, dan juga seorang pengendara motor tewas. Warga berusaha mengevakuasi pengemudi truk tangki Raka Alfian warga Kutorejo yang terjepit dalam kabin truk. Alfian dan seorang pengemudi dump truck maksud kami Mujiko mengalami luka berat dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Kusma Tuban. Sementara 1-2 orang pengendara motor yang turut terlibat kecelakaan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kecelakaan bermula saat truk tangki pengangkut BBM yang dikemudikan Raka Alfian melaju dari arah timur mengalami oleng dan masuk jalur kanan. Akibatnya kecelakaan adu banteng dengan dump truck yang dikemudikan Mujiko warga Plumpang tak terhindarkan. Tak sampai di situ saja pemirsa, 2 pengendara motor yang saat itu melaju dari belakang truk tangki ini turut terlibat kecelakaan hingga 1 pengendara tewas dalam kondisi terjepit di bawah truk. Kasus kecelakaan ini ditangani kepolisian Polres Tuban. Pemirsa, dari Tuban kita menuju ke Cirebon, Jawa Barat. 2 penggali pasir yang tertimbun longsor di tambang Kedung Jumbleng, Kota Cirebon, Jawa Barat ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dengan mengerahkan 1 ekskavator, tim SAR gabungan berupaya menggali material longsor yang menimbun 2 penggali di area tambang Kedung Jumbleng, Kelurahan Arga Surya, Kecamatan Hajar Mukti. Upaya petugas membuahkan hasil, jenazah korban pertama berhasil dievakuasi meski dalam kondisi hancur dan juga terpisah. Sementara jenazah korban kedua ditemukan petugas di belakang truk. Sebelumnya, sebanyak 4 orang pemirsa penambang pasir melakukan aktivitas penggalian di lokasi kejadian. 2 orang korban berhasil selamat, sedangkan 2 lainnya tewas tertimbun bersama truk yang dibawanya. Pihak TNI Polri akan memperketat area masuk tambang untuk menghindari para penambang tradisional melakukan penggalian pasca terjadinya longsor. Pemirsa, seorang satpam perkebunan kelapa sawit ditangkap oleh anggota Polres Banyuasin lantaran memiliki dan juga membawa senjata api ilegal. Ya pemirsa, Novian Heri Sukamto, warga desa Pangkalan Panji, Banyuasin, Sumatera Selatan, ditangkap polisi saat dirinya tengah berada di pos keamanan tempat dia bekerja di salah satu perkebunan kelapa sawit di wilayah Pulau Rimau, Banyuasin. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 2 senjata api ilegal dengan 3 amunisi yang disimpan di dalam tas. Kepada polisi, Novian mengaku senjata api miliknya tersebut dibeli dari keluarganya yang sudah meninggal dan selalu dibawa setiap dirinya bekerja. Atas perbuatannya, Novian dijerat dengan Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata api dengan diancam hukuman 20 tahun penjara. Kita beralih ke kabar lainnya pemirsa. 2 kapal asing yang tengah mencuri ikan di perairan Bitung, Sulawesi Utara ditangkap kapal pengawas sumber daya kelautan dan perikanan PDSKP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Petugas terpaksa pemirsa melepaskan tembakan peringatan lantaran kapal asing berbendera Filipina tersebut berusaha melarikan diri dari kejaran petugas. Kapal tersebut adalah FB Ain Grace dengan ukuran 65,22 gross ton yang menggunakan alat penangkap ikan jenis purse seine. Dari dalam kapal, petugas mendapatkan puluhan ABK yang baru menarik alat penangkap ikan. Di hari berikutnya, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan atau PDSKP Kementerian Kelautan
dan Perikanan menangkap kapal pendukung LPI 2 berukuran 31 gross ton yang berfungsi sebagai light boat atau kapal lampu. Dari 2 penangkapan tersebut, petugas mengamankan 17 anak buah kapal. Penindakan 2 kapal asing berhasil dilakukan setelah adanya laporan dari kelompok nelayan yang diduga dengan keberadaan kapal asing di perairan Indonesia. Kapal asing tersebut di wilayah kita. Dan itu loh berapa kali kami. Kita ke kabar lainnya pemirsa di siang hari ini untuk Anda. Hamparan busa yang diduga berasal dari limbah rumah tangga memenuhi aliran kali Kanal Banjir Timur Marunda Cilincing, Jakarta Utara pada hari Kamis pagi. Hampir seluruh permukaan kali nyaris tertutupi oleh busa-busa tersebut. Diketahui limbah busa ini muncul dari pintu air Weir 3 yang berbatasan langsung dengan laut saat sedang beroperasi melakukan pemompaan air. Diduga kemunculan busa ini berasal dari limbah rumah tangga dan industri yang mencampuri air di aliran kali banjir Kanal Timur. Menurut petugas Kelurahan Marunda, busa kerap muncul pada pagi hari dan saat pintu air dibuka. Dibikin sudah ada, cuman memang limbah ini awalnya dari pintu air itu mengalir air dari pintu air 3 ini terjadi busa. Kadang-kadang juga dia hilang sendiri. Sebelum ini juga udah ada penelitian. Apa dari tuh? zaman penelitian air dari dari pemerintahan Pemda, namanya apa? Pemda berarti ya. Oh, berarti ini limbah apa sih, Pak? Kadang-kadang kalau limbah begini warga, Pak. Warga. Limbah rumah tangga atau rumah tangga apa dia sabun-sabun gitu ya, Pak ya? Sabun. Pak, ini kan ini terjadi setiap pagi atau siang atau gimana sih, Pak? Pagi aja, Pak. Pagi. Dia kalau pintu air ditutup, ya hilang udah busa. Ya cuma dari kucuran air kali pintu air aja udah. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya kami akan hadirkan informasi tentang seorang oknum Brimob dilaporkan ke Propam Mabes Polri atas penganiayaan yang dia lakukan terhadap seorang ASN. Kami hadir saat lagi, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, seorang oknum Brimob dilaporkan ke Propam Mabes Polri atas penganiayaan yang dilakukannya terhadap seorang aparatur sipil negara atau ASN di Pusat Perbelanjaan Kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Viral di media sosial, seorang aparatur sipil negara atau ASN inisial AHP dicekik dengan posisi terlentang oleh seorang pria RA yang diduga sebagai oknum Brimob di Pusat Perbelanjaan Kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ahmad Fatoni, kuasa hukum korban, mengatakan kejadian itu terjadi saat korban yang merupakan aparatur sipil negara bersama anaknya sedang bertemu dengan mantan istrinya di pusat perbelanjaan tersebut. Namun saat sang mantan istri ingin membawa pulang anaknya, tak diizinkan oleh korban sehingga terjadi cekcok. Rekan mantan istri korban yang diduga oknum Brimob mengetahui kejadian ini dan langsung merebut anak yang masih berusia 2 tahun dari pelukan bapaknya hingga terjadi penganiayaan. Atas kejadian itu, korban melaporkan kasus penganiayaan yang menimpa dirinya ke Polres Jakarta Utara dan Propam Mabes Polri dengan bukti visum dan video amatir yang viral di media sosial. Yang kami laporkan adalah dugaan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang KUHP dengan terlapor diduga atas nama Randi Arsandi dan kawan-kawan. Klien kami juga telah membuat laporan, yaitu laporan ke Propam Mabes Polri. Kami dari Polres Metro Jakarta Utara telah menerima laporan polisi dari seorang pelapor berinisial AHP yang diduga menjadi korban dalam peristiwa 170 pengeroyokan dan atau 351 dan atau 352 terkait penganiayaan yang bertempat atau di TKP yang berada di Mall Kelapa Gading 3 di lantai 2. Dan atas dasar laporan tersebut kami telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor atau dalam hal ini korban untuk dimintai keterangan. Dan
Diketahui korban sudah bercerai dengan mantan istrinya secara sah di Pengadilan Agama pada bulan Maret 2025 dan kini sidang gugatan terkait hak asuh anak masih berproses di pengadilan. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Kita beralih ke kabar lainnya pemirsa, petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Gulkarmat Jakarta Timur mengevakuasi kaki anak perempuan berusia 6 tahun yang terjepit di antara pembatas teralis besi tetangga. Awalnya pemirsa Dira bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Lalu tiba-tiba ia menangis dan setelah dilihat, kaki kirinya sudah dalam kondisi terjepit. Proses evakuasi melibatkan 4 personel Gulkarmat, sektor Durensawit Jakarta Timur dengan menggunakan alat untuk memperlebar celah teralis. Dalam waktu 2 menit, petugas Gulkarmat berhasil mengeluarkan kaki korban yang terjepit pembatas teralis besi. Sebelumnya keluarga mencoba melakukan evakuasi selama sekitar 1 jam, namun gagal hingga akhirnya menghubungi pihak Gulkarmat Jakarta Timur. Pemirsa, kami akan ajak Anda untuk beralih ke informasi lainnya di siang hari ini. Sekolah Al-Karim Islamic School yang berada di Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, dituntut orang tua murid untuk mengembalikan uang sekolah yang telah dibayarkan. Ya pemirsa, hal ini terjadi lantaran kurikulum yang diberikan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Selain itu, fasilitas belajar dinilai tidak memadai. Puluhan orang tua murid mendatangi sekolah Al-Karim Islamic School yang berada di Jalan Perjuangan, Margajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu petang lalu. Para orang tua mendatangi sekolah untuk menuntut pihak sekolah mengembalikan uang yang telah mereka bayarkan. Menurut para wali murid, salah satu pendidikan yang tidak didapat yaitu komunikasi dengan bahasa Inggris karena menawarkan kurikulum Cambridge, praktek manasik haji, dan konsultasi dengan psikolog. Sementara orang tua telah menyetorkan biaya pendidikan yang mahal ke sekolah. Bahkan kecurigaan orang tua menganggap sekolah tersebut diduga telah melakukan tindakan penipuan dengan berkedok dunia pendidikan, yakni dengan dugaan sejumlah tenaga pengajar yang dianggap tidak memenuhi kompetensi atau standarisasi sebagai pengajar, serta tidak terdaftarnya nomor induk sekolah tersebut di Dinas Pendidikan. Pertama tuh dari hal-hal kecil dulu ya, seperti anak kita kalau tiap pulang sekolah dia lepek. Padahal kita bayar SPP-nya tuh mahal gitu. Terus yang kedua adalah kenapa kita mau sekolahin anak kita di sini? Kita baru bayar mahal dikarenakan janji-janji dari selaku pihak sekolah. Contoh kurikulum Cambridge ternyata bukan berbasis Cambridge. Kemudian? Dan dari pihak sekolah tuh ngeles. Ini kan bukan mami. Dia bilangnya itu hanya berbasis Cambridge, bukan kurikulum Cambridge. Jadi Cambridge itu tidak kita dapatkan, tidak sesuai dengan marketingnya. Itu satu. Terus kedua, di sekolahan ini kan ada kurikulum merdeka, ada dari dinas agamaan lah, kayak gitu. Jadi kita kan harapan kita sebagai orang tua, kita mau anak kita tuh satu agamanya bisa, terus bahasa Inggrisnya juga bisa. Ternyata tidak sesuai juga. Nggak ada. Dia ngomong kata ada pendamping, tapi waktu kita cek tidak ada yang mendampingi. Karena di sekolah ini satu kelas yang harusnya ada 2, tapi cuma ada 1 pendamping atau guru. Bukan ada guru aja. Dan yang pendamping saya sama istri saya mengecek juga untuk ABK tidak ada yang mendampingi seluruh jatuh. Karena kita sudah bayar setiap per 3 bulan ada tambahan 1 juta dan ternyata tidak ada, ya kita sudah minta mana buktinya, ada CCTV nggak? Tolong dibuka dong. Karena tidak pernah terrealisasi sampai hari ini. Pihak orang tua pun mengecam pihak kepala sekolah maupun ketua yayasan untuk mengembalikan sejumlah uang yang telah dibayarkan atau memberikan solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Dan jika tidak menemukan titik temu, orang tua siswa pun akan melanjutkan kasus ini ke pihak kepolisian. Diketahui sekolah Al-Karim Islamic School selain memberikan pendidikan dari tingkat PAUD dan TK, juga memberikan pendidikan terhadap anak inklusi atau anak berkebutuhan khusus. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan.
Ya pemirsa, untuk mengetahui lebih jelas kasus ini, kami sudah terhubung dengan Ibu Sylvia Legina yang merupakan salah seorang orang tua murid yang juga protes terhadap sekolah tersebut. Assalamualaikum, selamat siang Bu Sylvia. Waalaikumsalam Mbak, selamat siang. Oke, Bu Sylvia mungkin bisa ceritakan kepada kami kronologi dari kejadian ini seperti apa Bu Sylvia? Kronologinya itu yang pertama adalah tadinya kita tuh mau menyelesaikan kasus ini secara baik-baik ya Mbak ya. Kita tuh minta janjian sama pihak sekolah itu dari bulan April, tapi kita tidak menemukan jawaban. Nah, dari bulan April pun kita tidak diberikan raport atau evaluasi kepada anak kita, di mana janjinya itu per 3 bulan harusnya ada evaluasi dan pembagian raport. Nah, tahu-tahu diminta uang wisuda, padahal ada aturan kan Mbak dari Pak Gubernur bahwasannya sudah tidak boleh melakukan wisuda, seperti itu. Lalu ibu-ibu dari pihak K1 atau TK 0 kecil bertemu terlebih dahulu karena diperbolehkan pada tanggal 6 Juni. Itu pun karena mereka tuh mengancam Mbak. Ngancamnya tuh nggak akan bayar sekolah, makanya si pihak yayasan ini mau bertemu sama ibu-ibu dari pihak K1. Akhirnya pada tanggal 10 Juni kita mengeluarkan somasi. Nah, isi dari poin somasi kita, harusnya kan Mbak dalam satu kelas K1 atau K2, itu kan harusnya ada 2 miss yang mengajar. Tapi faktanya hanya ada 1 pengajar dalam kelas. Nah, kita kan berani bayar mahal dikarenakan kita percaya dengan apa yang ditawarkan. Cambridge-nya bodong. Sekolahnya tuh belum terakreditasi, tidak ada buku Cambridge, tidak ada aktivitas, padahal kita sudah bayar activity fee sebesar 6.500.000. Tidak ada visit dokter seperti apa yang dijanjikan, tidak ada konsultasi dengan psikolog, dan tidak ada konsultasi kepada pihak orang tua per 3 bulan. Juga tidak ada eskul. Jadi banyak banget sebenarnya janji-janji yang tidak ditepati oleh sekolah. Alat tulis juga tidak memadai, AC yang sering ngejepret gitu Mbak. Karena pihak sekolah ini diduga ngisi token itu sehari sekali cuma 100.000. Padahal kita tuh bayar SPP 1 bulan 2 juta Mbak. Nah, kita juga, contoh saya nih ya. Saya kan tahun ini anak saya masuk SD. Jadi kita tuh udah ditagih NISN dari pihak sekolah SD, tapi kan NISN itu ternyata tidak pernah diurus dari tahun 2022. Jadi karena somasi kita tidak ada feedback, kita undanglah orang dari Dinas Pendidikan. Jadi pada tanggal 13 Juni hari Jumat dari jam 10 pagi kita udah standby di sekolah. Kita tunggu orang dinas ya kan. Tapi kita dan orang dinas pun tidak disambut baik dengan pihak sekolah. Jadi dari sini semua udah kebongkar Mbak. Dari Dinas Pendidikan ternyata sudah 3 kali datang ke sekolah, tapi diusir. Jadi sekolah ini tuh tidak pernah diperiksa oleh pengawas dan tidak pernah terakreditasi. Jadi gini Mbak, kalau untuk kurikulum Cambridge kan harus terakreditasi dulu. Ya gimana mau diakreditasi gitu loh. Saat Dinas Pendidikan datang untuk memeriksa aja tuh tidak dapat tanggapan yang baik dari pihak sekolah. Lalu sekolah ini tuh ada playgroup, ada SD-nya juga. Baru kebongkar semuanya Mbak. Ternyata sekolah ini tidak ada izin untuk playgroup. Dan tidak ada izin untuk SD, juga tidak ada izin untuk menerima anak ABK atau anak inklusi. Padahal ada anak inklusi Mbak di dalam kelas, seperti itu. NISN juga tidak pernah diurus dan tidak pernah ada itikat baik untuk diurus. Jadi sekolah ini Mbak menerima anak ABK atau inklusi secara ilegal tanpa izin dari Dinas Pendidikan dengan uang pangkal yang lebih mahal. Seperti itu. Jadi uang pangkal untuk saya nih ya, saya itu bayar 23 juta Mbak. Tapi kalau untuk anak ABK itu 28 juta. Kalau saya SPP tuh 2 juta. Bu Sylvia, tapi kalau untuk anak inklusi dulu, Bu Sylvia, ada additional 1 juta. Baik, Bu Sylvia, tapi hingga saat ini sudah adakah komunikasi dengan pihak sekolah mengenai kejadian ini? Keterangan dari mereka seperti apa, Bu? Jadi kan setelah mediasi pertama tuh bener-bener alot ya Mbak. Di sini kan kita juga tidak hanya menuntut hak kita sebagai orang tua,
Tapi kita juga menuntut hak Miss-Miss-nya juga. Miss-Miss yang itu ijazahnya ditahan, Mbak. 1 ijazah ditahan. Terus gajinya tidak pernah sesuai, tanpa slip gaji, dan selalu ada pemotongan tanpa pemberitahuan dan tanpa alasan. Terus kalau Miss-Miss-nya mau resign itu, mereka dikenakan penalti dan harus bayar ke pihak sekolah. Jadi ada Miss-Miss-nya terdahulu juga yang sudah resign, itu juga ada gajinya yang belum terbayar. Gitu loh, Mbak. Terus yang kasihan gini loh, Mbak, ini kan ada anak SD juga dalam kelas. Sedangkan pihak sekolah ini tuh nggak pernah ngurus NISN-nya kan. Jadi cuman kayak buang-buang waktu, buang-buang biaya. Jadi yang terjadi adalah si anak SD ini yang udah telanjur sekolah di Al-Karim, mau nggak mau tuh harus ngulang lagi, Mbak, ke kelas 1. Kalau dia pindah sekolah gitu loh, kan kasihan. Oke, Bu Sylvia, kita juga ingin tahu awal mula Bu Sylvia dan juga pihak keluarga yang saat ini sedang berada di sana menuntut keadilan ini, awal mula tahu sekolah Al-Karim ini dari mana? Sekolah Al-Karim itu tuh marketingnya tuh dalam mall, Mbak. Jadi dia tuh bikin kayak booth gitu dalam mall. Nah, dari situlah kita nanya-nanya. Nah, salahnya saya memang nggak ngecek, nggak di Google, saya cuma lihat Google reviewnya aja. Memang kita kurang teliti, kita terlalu percaya, Mbak. Makanya ini balik lagi ya, edukasi untuk semua para orang tua murid gitu kan, para orang tua juga hati-hati juga untuk pihak sekolah ya kan, yang mau nakal kan nggak semua orang tuh bisa bungkam ya, Mbak. Apalagi kayak kita gini udah masa tertipu, kita kan nggak diem aja gitu loh. Pelajaran kalau misalkan mau masukin anak sekolah harus dicek bener-bener sih reputasi dari sekolah itu, seperti itu. Ya, Bu Sylvia, tapi kan ini juga banyak orang tua murid yang juga menuntut. Tapi hingga saat ini apakah sudah lapor ke pihak kepolisian atau kepada pihak dinas pendidikan? Dinas pendidikan sudah, karena kan maka dari itu, Mbak, hari Selasa kemarin sekitar jam 4 sore sekolahan tuh udah disegel sama dinas pendidikan. Cuman memang saya pada saat itu saya tidak hadir. Gitu, Mbak. Terus memang dari kami para orang tua, kami sudah melaporkan ini ke pihak kepolisian dan masih dalam proses itu. Oke, baik Bu Sylvia Legina, terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Tentunya kita berharap semoga kasus ini bisa terselesaikan dan pihak keluarga termasuk ibu mendapatkan keadilan yang sebaik-baiknya. Terima kasih, Ibu. Dan tentunya pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali menemani Anda dengan serangkaian informasi lainnya. Tetaplah bersama kami sesaat lagi. Pemirsa, kita beralih ke kabar dari dalam negeri. ABB Formula E World Championship kembali digelar di Indonesia bertajuk Sarina Jakarta E-Prix 2025. Ya pemirsa, berbagai hal baru hadir di gelaran balap tahun ini seperti mobil terbaru yaitu Gen 3 Evo. Lalu seperti apa pemirsa spesifikasi mobil terbaru Formula E dan persiapan balapannya berikut? Laporan reporter Zidane Duhan dan juga juru kamera Azarina Rutama. Ya pemirsa, ini dia mobil terbaru yang akan digunakan di Jakarta E-Prix 2025. Ini adalah mobil Formula E Gen 3 Evo. Ini merupakan penyempurnaan dari mobil Gen 3 sebelumnya. Memang dari segi kenampakan ini tidak banyak berubah, namun jika diperhatikan lebih detail, ini mobil ini jauh lebih ramping karena memang ada perubahan secara aerodinamika, terutama di bagian depan. Ini ada perbedaan dari front wing mobil yang digunakan di tahun 2023 dan digunakan di tahun 2025 ini. Untuk ban sendiri ini masih tetap menggunakan ban yang sama dengan ring 18, namun juga yang unik adalah drivetrain-nya. Jika tahun kemarin drivetrain di depan ini hanya digunakan untuk regenerasi energi, namun di tahun ini drivetrain atau motor yang berada di depan ini digunakan juga untuk akselerasi, yang mana juga pada tahun ini artinya Formula E ini menggunakan sistem penggerak roda 4 atau 4 wheel drive atau all wheel drive yang berada di mobil Formula E. Tentunya ini juga membantu akselerasi 0 sampai 100 ini hanya 1,82 detik. Ini menjadikan mobil Formula E Gen 3 ini sebagai akselerasi tercepat di
balap mobil manapun yang dimiliki FIA, termasuk juga lebih cepat dari Formula One. Untuk top speed sendiri ini masih sama seperti tahun kemarin, hanya saja efisiensinya jauh lebih banyak, yang mana mobil ini nanti akan berlaga di street sirkuit Ancol dan juga akan memperebutkan poin penting karena memang gelar juara dunia masih tetap terbuka di Formula E hingga seri ke-12 yang digelar di Ancol. Selain dari mobil, saya juga akan melihat ke dalam bagaimana kondisi sirkuit yang nantinya akan digunakan oleh 22 pembalap yang akan memacu kecepatan dan menjadi yang tercepat di Jakarta. Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Pesawat penumpang Saudi Airlines SP5276 mendarat darurat di Bandara Internasional Kuala Namu dari Serdang, Sumatera Utara. Pesawat yang berangkat dari Jeddah tujuan Bandara Internasional Soekarno-Hatta mendapat pesan ancaman bom. Ancaman pemirsa diterima oleh pilot Saudi Airlines ketika pesawat lepas landas dari Bandara Jeddah. Sekitar pukul 10.55 waktu Indonesia bagian Barat, pesawat mendarat darurat di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang. Seluruh penumpang dievakuasi dari pesawat ke ruang tunggu internasional. Petugas gabungan, tim penjinak bom, dan Brimob menyisir pesawat untuk penanganan dan tindak lanjut atas pesan ancaman bom. Dan pemirsa, untuk membahas soal dugaan adanya bom dalam pesawat ini, kami akan membahas dengan mantan pilot, yaitu adalah Kapten Hanafi Halim. Selamat siang, Kapten. Selamat siang untuk Mbak Reihana dan Mbak Nadila Saleh. Baik, Kapten, ini kalau dilihat dari kasus ini, dari mana biasanya pilot dapat peringatan atau kabar soal adanya bom, Kapten? Kabar itu bisa didapatkan kalau kita ambil langsung kepada Saudi Arabia Airline ya. Si pilotnya pasti mendapatkan informasi dari station ataupun stasiun di operation di Saudi. Mereka menggunakan yang namanya istilahnya ACARS. ACARS itu adalah Aircraft Communication and Reporting System. Jadi alat ini bisa membuat seperti SMS untuk singkat untuk sang pilot dari operation. Nah, pada saat penerbangan dari Jeddah menuju Indonesia, menurut berita, sang teroris itu mau meledakkan pesawatnya pada saat pesawat mendarat di Cengkareng. Dan pada saat itu pula, sang pilot harus mengambil keputusan atau assessment tentunya. Oke, Kapten, ketika pilot menerima kabar soal ancaman bom ini, apa saja, Kapten, prosedur atau langkah awal yang harus dilakukan oleh kopilot ini? Sang pilot itu sebenarnya harus mempunyai pertanyaan di dalam benaknya sendiri. Ada 5 pertanyaan kurang lebih. Di antaranya, what kind of the bomb? Seperti apa bom itu? Where is the bomb located? Di mana bom itu berada, diletakkan? Jenis atau bentuknya seperti apa? Cair kah? Padat kah? Lalu, di mana berangkatnya ataupun mendaratnya di mana? Kemana berangkatnya? Dan apakah di dalam itu apakah ada seorang VIP? Jadi kalau semuanya itu di-assess, dinilai oleh sang pilotnya, ternyata ada sesuatu yang mencurigakan, maka sang pilot akan memerintahkan kepada pramugarinya untuk memeriksa koper barangkali. Semua penumpang diperiksa kopernya.
Dan kalau seandainya ada sesuatu koper yang mencurigakan, misalnya tidak ada tuannya, dari suspek akan berubah menjadi alert. Jadi di saat itulah sang pilot akan memeriksa lebih teliti lagi. Kalau seandainya tidak ditemukan, maka sang pilot bisa mengambil keputusan bahwa ini berita adalah hoax. Tapi kalau seandainya ada sesuatu yang dicurigai, mereka akan mengira bahwa ini adalah benar, walaupun kemungkinannya sangat kecil sekali. Jadi keputusan yang akan dibuat adalah dia akan divert ataupun mendarat di airport yang terdekat. Contohnya seperti yang dilakukan sekarang ini, mendarat di Kuala Lumpur, Medan. Walaupun hasilnya tidak terdapat yang dikhawatirkan. Baik. Kapten, tapi kami juga ingin tahu apakah menurut Anda prosedur penanganan ancaman tersebut sudah dilakukan sesuai dengan protokol internasional dari penerbangan sipil, Kapten? Ya, betul sekali. Baik dari sang pilot, apapun yang diputuskan oleh pilot, itu demi menyelamatkan seluruh penumpangnya. Dan bagi yang di darat, pada saat diinformasikan bahwa ada ancaman bom seperti ini, maka petugas ATC akan memerintahkan ataupun memberikan informasi kepada semua jajaran yang terkait, yaitu polisi ataupun petugas-petugas lainnya. Oke, Kapten, dalam situasi yang genting seperti ini, bagaimana pilot menjaga komunikasi efektif dengan cabin crew? Ini sejauh mana informasi yang bisa disampaikan kepada penumpang untuk menjaga ketenangan mereka di dalam pesawat? Ya, tentunya ini sebuah dilema ya. Kalau si pramugarinya itu harus mengecek seluruh bagasi, Anda bisa bayangkan bagasi yang ada di dalam pesawat 400 orang lebih, kurang lebih. Maka akan sibuk sekali seluruh pramugari yang jumlahnya lebih dari 13 orang itu. Dan penumpang pasti akan bertanya-tanya, ada apa ini? Kenapa ini? Maka pramugarinya bagaimana mungkin harus bisa menenangkan hati sang penumpang bahwa ini adalah pemeriksaan yang wajib kami lakukan. Sehingga supaya penumpang jangan panik, jangan chaos. Anda bisa bayangkan kalau sampai pramugari mengatakan bahwa di dalam pesawat ini ada bom, maka penumpang seluruhnya pasti akan panik. Dan kalau memang tidak ditemukan apa-apa, keputusan sang kapten itu bisa terus menuju ke destination atau divert ke airport yang terdekat. Oke. Baik, Kapten, kami kan sempat mendapatkan informasi juga jika pesawat ini mengangkut jemaah haji. Tentu ini juga memiliki dimensi keagamaan dan juga emosional tersendiri. Apakah Kapten ini akan berpengaruh terhadap kepercayaan publik atau spiritualitas dari para penumpang, Kapten? Menurut Anda seperti apa? Tidak akan, Mbak. Insya Allah tidak akan. Karena teroris ini selalu berupaya untuk mengalihkan perhatian masyarakat ataupun negara supaya ketentraman ini merasa kacau jadinya. Baik, terima kasih Kapten Hanafi sudah bersedia untuk berbincang bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat kembali beraktivitas dan sehat selalu, Kapten. Terima kasih. Dan tentunya pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali menemani Anda dengan serangkaian informasi lainnya. Pemirsa, masih bersama Rehana dan juga Nadila di Apa Kabar Indonesia Siang, dan kami hadirkan kabar selanjutnya untuk Anda. Tim Damkar Kota Tangerang Selatan, Banten, ini pemirsa kena prank. Ditelepon untuk mengevakuasi seekor ular pemirsa, namun saat sampai di lokasi, tim Damkar malah diminta untuk menagih hutang. Waduh, kok bisa ya? Seperti biasa, tim Damkar selalu responsif dengan semua panggilan darurat yang datang. Kali ini, tim Damkar Tangerang Selatan mendapat laporan adanya seekor ular di rumah warga. Dengan sigap, sekitar 3 personel tim Damkar meluncur ke lokasi yang dilaporkan. Petugas datang membawa peralatan lengkap untuk mengevakuasi ular di rumah warga di kawasan Ciputat Timur, Tangsel.
Namun begitu tiba di lokasi, tim damkar justru diminta untuk menagih utang pinjol oleh pihak yang awalnya meminta bantuan evakuasi ular. Begitu tiba di lokasi, mereka mulai merasa ada yang janggal. Telepon pelapor tidak diangkat, dan pesan pun lambat direspon. Akhirnya petugas memutuskan menemui ketua RT setempat dan disitulah kejanggalan semakin jelas terlihat. Belum selesai rasa heran mereka, pelapor malah mengirim pesan yang bikin petugas geleng-geleng kepala. Alih-alih membahas soal ular, si pelapor yang ternyata seorang debt collector meminta petugas menagih utang pinjol kepada seseorang yang berinisial DI. Merasa di-prank alias dikerjain, petugas damkar mengaku kecewa dengan ulah pelaku dan menganggapnya sudah melecehkan profesi damkar. Intinya ada ular dan di rumahnya hanya ada istrinya. Jadi karena ular itu terus bergerak, jadi kita langsung merespon cepat, bergegas. Di situ kita menanyakan atas nama bersangkutan juga keberadaan rumahnya, dan ternyata Pak RT tersebut juga bingung dan tidak ada atas nama bersangkutan. Nah, setelah itu saya coba menghubungi pelapor, namun yang bersangkutan memberikan WA, tolong dibantu menagih hutang pinjol atas nama bersangkutan tersebut. Pasca kejadian, aturan baru pun diberlakukan. Pihak damkar akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindak tegas setiap laporan palsu yang dibuat. Tim damkar memang dikenal selalu siap siaga membantu semua orang, meskipun permintaan warga yang minta tolong semakin kesini semakin aneh saja. Mulai dari kebakaran, kucing nyangkut di pohon, ular berkeliaran, hingga orang sakit yang minta diantar ke dokter. Tapi kalau minta tolong nagih utang ya sudah keterlaluan juga kan? Dari Tangerang Selatan, Banten, Milhan Wahyudi, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda dari wilayah Mamuju. Dana desa sebesar 388 juta milik desa Tapandulu, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, raib di Gondol Maling. Anehnya pemirsa, sang maling tahu jika ada uang yang sengaja disimpan di dalam plastik berwarna hitam. Aksi pencurian uang sebesar 388 juta rupiah milik desa Tapandulu, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Selatan, terekam kamera pengawas atau CCTV. Uang tersebut rencananya akan digunakan oleh kepala desa untuk membayar BLT warga desa dan membeli peralatan listrik. Saat Pak Kades sedang beristirahat dan makan siang, sang maling beraksi dengan memecahkan kaca jendela mobil Pak Kades yang sedang parkir. Maling yang nampaknya sudah berpengalaman ini sengaja mengenakan helm dalam aksinya sehingga wajahnya tidak tampak dalam rekaman kamera pengawas. Anehnya, sang maling hanya mengambil uang yang memang ditinggal oleh Pak Kades di dalam mobil. Uang ratusan juta tersebut disimpan di dalam plastik kresek berwarna hitam. Dan hanya plastik itulah yang diambil oleh si maling. Loh, kok si maling tahu ya kalau di dalam plastik hitam itu ada uang? Aksi pencurian itu pun telah dilaporkan ke pihak yang berwajib dan polisi telah memasang garis polisi di mobil Pak Kades. Itu dana baru-baru kami tarik dari BPD sama dengan bendahara. Sesudah sholat, sudah makan, kami lanjut, saya singgah beli bahan sebentar di toko mitra listrik, situ kejadiannya hilang. Pukul berapa itu Pak? Pukul 13:03, 15:03. Itu untuk uang untuk apa Pak sebenarnya? Dana desa. Oh, dana desa. Iya, dana desa. Untuk digunakan untuk apa Pak rencananya? Ya untuk dana desa, termasuk pembagian BLT-nya, masyarakatku sudah kuhubungi bahwa besok kita akan menjalurkan bantuan langsung tunai itu. Tapi begini kejadian. Hingga kini, polisi masih melakukan pemeriksaan sejumlah saksi.
Polisi kini juga masih melakukan penyelidikan dan mengejar pelaku yang tampak di kamera CCTV warga. Duh Pak Kades, niat tidak ingin mencolok, menaruh uang di dalam kresek hitam, kok malah dicuri? Gimana nasib uang BLT warga kalau sudah begini? Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Gusni Kardi, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui kronologi pencurian dana desa ini kami sudah terhubung dengan Bapak Jumardi, PJ Kades Tapandulo. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Oke, Bapak bisa diceritakan kronologi pencurian ini seperti apa Pak? Ya, ini menjelas ya untuk pelaku. Jadi ini kronologinya itu gini Mbak, sekitar jam 13.50 itu kami pencairan dana kami di Bank BPD Sulselbar. Kemudian sesudah itu kami ada 8 orang bersama beberapa kaus, 2 orang kaus saya, ada kepala dusun juga 2 orang, terus ada pemuda dari desa saya itu 3 orang. Kami keluar. Saya ngajak mereka untuk makan siang. Karena memang posisinya saat itu kami udah lapar. Setelah pencairan itu, mereka duluan saya arahkan untuk mencari warung. Saya bilang, duluan aja cari warung, ntar saya nyusul karena saya mau sholat dulu, sholat duhur. Sesudah sholat duhur, itu saya hubungi bendahara saya. Posisinya di mana, terus dia ngabarin bahwa saya di warung Mas Cambang yang dekat Toko Mahadewa itu. Kemudian saya meluncur ke sana Mbak, makan siang sama yang lain itu. Terus selanjutnya setelah makan siang itu kita semua berpisah. Saya terakhir pulang lagi, terus saya tempat ngasih tahu bahwa akan pergi dulu cari bola kaki untuk anak muda. Kan anak muda kebetulan di sana di desa saya itu lagi minta bola. Jadi rencananya saya mau beli bola dulu untuk bawa ke sana. Dan sebelumnya itu pada saat Mbak posisi saya masih di bank, kami sudah menginformasikan kepada kepala dusun yang ada di sana, ada kaus kasih saya yang ada di sana itu untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa besok kita akan penerimaan BLT, bantuan langsung tunai untuk masyarakat miskin saya yang ada di sana. Baik Pak, Bapak ini kan jumlah uangnya juga cukup banyak. Uang tersebut sumbernya dari mana dan juga akan digunakan sebagai apa Pak? Iya jumlahnya lumayan banyak. Nilai pasnya itu 388.426.000. Yang peruntukannya itu karena sumbernya dari dana desa kami itu ada beberapa kegiatan program kami yang ada di desa, termasuk pembagian bantuan langsung tunai untuk masyarakat, ada beberapa gaji kader, tokoh adat, imam, apa semuanya sebagian, terus ada dana ketahanan pangan dan kegiatan-kegiatan lainnya Mbak. Tapi memang dana ini adalah termin pertama untuk DDS kami di tahun 2025 ini. Jadi sumbernya DDS dana desa memang Mbak. Oke, Pak Jumardi, saat awal mengambil uang tersebut, Pak Jumardi ada perasaan dibuntuti oleh orang lain tidak? Nggak ada Mbak, nggak ada sama sekali, nggak ada feeling. Baik Pak, saat ini kan artinya uangnya sudah hilang. Lalu sudah lapor kepada pihak kepolisian Pak? Iya, saya saat itu siang itu juga, sore itu juga saya langsung laporkan ke Polda Sulawesi Barat dan sampai malam saya di sana untuk dalam rangka pelaporan itu. Sampai malam kami diterima di sana dengan baik oleh pihak kepolisian, dan malam itu juga
pihak kepolisian dari Polda Sumbar itu langsung turun ke lapangan. Oke, baik. Pak Jumardi, terima kasih ya sudah berbincang bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita berharap semoga uang tersebut bisa dikembalikan dan pelaku juga bisa diadili seadil-adilnya. Terima kasih, Bapak. Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang bersama Rehana dan juga Nadila. Dan tentunya ya, Rey, di segmen ini kita akan menghadirkan informasi terbaru juga untuk pemirsa di rumah. Di antaranya juga pemirsa, ini ada pelaku berinisial SC yang akhirnya berhasil diringkus oleh pihak kepolisian ya atas mutilasi jenazah yang ditemukan di perairan Sungai Batang Anai. Ya, berdasarkan informasi yang beredar luas di media sosial, pelaku diamankan oleh Satreskrim Polres Padang Pariaman tanpa perlawanan yang berarti. Tidak hanya satu korban, pemirsa, tersangka juga membunuh 3 korban. Pelaku mutilasi jenazah yang ditemukan di perairan Sungai Batang Anai akhirnya berhasil diringkus oleh pihak kepolisian. Pelaku diamankan oleh Satreskrim Polres Padang Pariaman tanpa perlawanan berarti. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir langsung terjun dalam melakukan penangkapan tersangka di rumahnya. Alhamdulillah kami berhasil mengamankan satu pelaku mutilasi pada dini hari tadi. Pelaku melakukan perbuatan ini didasari sakit hati karena korban meminjam uang pada saat waktu penagihan tidak bisa mengembalikan sesuai dengan janjinya. Baru pelaku melakukan aksinya setelah melakukan penagihan tersebut. Pelaku ini berhasil kami amankan atas dugaan pembunuhan mutilasi. Setelah kita amankan, baru kami kembangkan, juga kami mendapatkan bukti bahwasanya ada tindak pidana sekitar 1,5 tahun terdahulu yang juga kasus pembunuhan, dan ini berhasil kita ungkap dan kita temukan korbannya, dan pelakunya masih 1 orang yang saat ini yang kita amankan ini, Mbak. Yang mengejutkan, tersangka mengaku telah membunuh 3 orang. Kamu pacaran sama Cika? Iya. Cikanya selingkuh. Cika selingkuh. Kamu bunuh lah si Cika itu. Iya. Terus kenapa Dedek kau bunuh? Yang ngajarin si Cika ini selingkuh si Dedeknya. Di KKN dia ajarin. Kamu bunuh juga si Dedek. Iya. Terus apa lagi kamu bunuh? Sebelumnya, warga kawasan Batang Anai Padang Pariaman digegerkan dengan penemuan sesosok mayat yang mengapung di perairan Kasang pada Selasa lalu. Kondisi mayat tersebut sangat mengenaskan, ditemukan tanpa kepala, tangan, kaki, dan alat kelamin. Dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Andri Syaputra, TV One, mengabarkan. Ya, pemirsa, untuk memperbarui perkembangan mutilasi di Padang Pariaman ini, saat ini kami sudah bersama dengan Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir. Selamat siang, Pak Kapolres. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, pemirsa TV One. Oke, Bapak, soal kronologis dan penangkapan ini, bagaimana proses penangkapan pelaku hingga berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, Bapak? Bisa dijelaskan? Ya, untuk proses penangkapan yang dilakukan oleh Polres Padang Pariaman bermula dari temuan potongan tangan yang ada cincin dari korban. Sekaligus informasi yang kami dapat dari keluarga yang saat itu diduga korban dari potongan korban yang ada di Rumah Sakit Bayangkara. Kami padukan data itu sehingga kami dapat melakukan penyelidikan dan menemukan sosok korban dan dikaitkan dengan siapa orang terdekatnya. Muncullah nama inisial
SP alias Wanda. Selanjutnya kami melakukan penelusuran mulai dari malam hari sekitar pukul 10 malam dan berhasil kami amankan pelaku di rumah atau di kediamannya sendiri di Batang Anai. Gitu, Mbak. Baik, Pak Kapolres, tapi sebenarnya apa motif dari pelaku melakukan mutilasi ini, Pak? Karena mengingat korbannya juga bukan hanya 1 tapi 3. Untuk motif yang berhasil kami telusuri berdasarkan pemeriksaan dari tersangka, bahwasanya tersangka menyampaikan ada hutang ataupun si korban ini meminjam uang kepada tersangka sejumlah 3.500.000. Namun pada saat hari hanya batas pengembalian tidak dapat mengembalikan, sehingga tersangka dapat melakukan upaya pembunuhan sekaligus mutilasi ini, Mbak. Oke, tapi ini pelaku sudah mengaku bahwa ia membunuh 3 orang. Apakah ketiga orang yang ia bunuh ini memiliki motif yang sama, Bapak? Karena uang yang dipinjam itu. Berbeda, Mbak. Jadi kasus mutilasi ini berdiri sendiri yang terjadi pada hari Minggu kemarin, tanggal 15. Untuk kasus yang lain itu 1,5 tahun yang belum terungkap dan bisa kita ungkap di pelaku yang sama. Baik, Pak, tapi berdasarkan hasil penelusuran yang Anda lakukan, Pak, apakah pelaku ini memiliki latar belakang yang mungkin ini di bidang kedokteran atau pemotongan hewan atau mungkin pernah bekerja di bidang yang serupa atau seperti apa, Pak? Melihat dari latar belakang tersangka, tidak ada keahlian di dalam memotong, Pak, ataupun istilahnya melakukan pemotongan manusia, lebih kepada situasional ataupun pembawaan dari si tersangka ini melakukan secara sadis dan secara tidak manusiawi. Oke, Bapak, kami juga ingin tahu berdasarkan hasil penyelidikan sementara ini, bagaimana barang bukti apa yang membuktikan sehingga pelaku ini mengarah pada kasus mutilasi itu, Pak? Terima kasih, Mbak. Sampai detik ini kami sudah mengamankan beberapa barang bukti yang ada di TKP adalah milik tersangka, baik itu sebilah parang, kemudian ada baju yang dipakai tersangka, ada bercak darah, kemudian ada 6 karung semen atau 6 sak yang digunakan untuk mengangkut potongan-potongan korban. Sudah kita amankan dan itu identik dengan apa yang disampaikan oleh tersangka. Baik, Pak Kapolres, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan sebuah kasus ini juga tidak terjadi lagi dan juga tidak memakan korban yang lain. Terima kasih, Pak. Selamat kembali beraktivitas. Dan pemirsa, Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali untuk Anda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, ratusan sopir truk berunjuk rasa menolak aturan over dimension dan overload atau ODOL. Mereka berangkat dari kawasan Puspa Agro Sidoarjo, Kamis 19 Juni menuju Surabaya. Mereka juga menuntut pemerintah memberikan kesejahteraan seperti BPJS Kesehatan gratis. Ratusan supir truk ini berangkat dari Puspa Agro Sidoarjo menuju ke kota Surabaya.
Mereka berangkat dengan sedikitnya 700 truk dan kendaraan pribadi. Tuntutan supir truk menolak aturan over dimension atau overloading. Aturan odol dinilai memberatkan para supir truk. Mereka juga menilai aturan odol tidak adil di lapangan. Lantaran seringkali supir truk perusahaan besar lebih longgar dalam aturan tersebut. Sopir truk menilai dalam pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan hanya sebatas mengatur perubahan fisik kendaraan dan bukan mengatur terkait overdimension muatan. Semua yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang terdampak langsung adalah sopir, sedangkan pihak pengusaha atau penyedia muatan tidak pernah tersentuh. Mereka menuntut perlu adanya revisi pasal tersebut agar penerapannya juga menempatkan pihak pengusaha atau pengguna jasa angkutan logistik bertanggung jawab atas apa yang dialami oleh supir di jalanan. Sopir juga menuntut pemerintah memberikan kesejahteraan pada mereka seperti pemberian BPJS gratis. Akibat aksi sopir truk ini, lalu lintas arah Surabaya lumpuh. Teman-teman supaya pemerintah bisa segera menurunkan kebijakan terkait regulasi angkutan logistik. Pertama di situ, dan kedua perihal perlindungan hukum dan kesetaraan hukum untuk penindakan teman-teman di lapangan. Banyak kok perusahaan-perusahaan besar yang mereka pelanggar atau pelaku odol, dan yang itu memang benar-benar merusak jalan. Teman-teman, odol paling berapa bisa dihitung, dan itu muatan ringan seperti itu. Jadi pemerintah harus benar-benar bijaksana memperlakukan teman-teman sopir. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Humaydi, TV One mengabarkan. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Seorang pria Parubaya ini berasal dari desa Kelurahan Candi, Sidoarjo, Jawa Timur, hidup sebatang kara di sebuah rumah tak layak huni. Jangankan untuk merenovasi rumahnya, pemirsa, untuk makan dan kebutuhan sehari-hari saja kakek Husein kesulitan jika hanya mengendalikan upah kerja yang diterimanya. Beginilah kondisi rumah tak layak huni yang ditempati Husein, warga Kelurahan Candi, Sidoarjo. Rumah tampak sangat memprihatinkan karena hampir semua bangunannya, mulai tembok, pintu, atap, hingga lantai, rusak dimakan usia. Kondisi ini diperparah dengan atap yang jebol dan bocor di waktu hujan tiba. Perabotan rumah tangga yang berserakan mengakibatkan bau tak sedap tercium dalam bangunan rumah tersebut. Pria yang berprofesi sebagai buruh pabrik percetakan alat roti dengan upah Rp350.000 per minggu ini mengaku hidup sendiri sejak ditinggal istrinya meninggal dunia pada tahun 2010 silam. Jangankan untuk merenovasi atau membangun rumah yang telah ia tinggali selama 40 tahun. Untuk makan dan kebutuhan sehari-hari saja, dirinya kesulitan jika hanya mengandalkan upah kerja yang diterimanya. Tahun 40-an ini. 40 tahun. Kerja apa, Pak? Pemirsa, kabar tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Nadila Sari dan juga rekan saya Ana Mezia mewakili segenap yang bertugas. Izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.